Bab 70 melawan Raja Kera Hitam. Angin pegunungan menderu, meniup ki iblis yang bergolak dan mengamuk serta mengepul ke langit. Mengapa seperti ini? Sudah lama sekali berlalu, mengapa Raja Kera Hitam baru datang sekarang? Ya ampun, ada juga Thunderhawk King. Di sisi gunung pelukan bulan, dia menatap para iblis yang menutupi langit dan bumi dari segala arah. Saat dia menatap Raja Kera Hitam dan Raja Elang Petir yang berdiri tegak di udara, Mukui merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimutinya, menyebabkan seluruh tubuhnya menggigil. Senior Chen Shi, bencana. Bencana sudah dekat. Mukui, yang hampir mati ketakutan, berteriak sambil berlari kencang menuju kediaman. Saat ini, ia hanya bisa mempercayakan semua harapannya pada Chen Shi, meskipun harapannya sangat kecil. Pintu kediaman itu tertutup rapat, tetapi Mukui sudah tidak peduli lagi dengan semua itu, jadi dia mendorong pintu hingga terbuka dan berteriak dengan cemas. Senior Chen Shi, suaranya tiba-tiba berhenti. Baru sekarang dia menyadari kalau tempat tinggal itu kosong, dan tidak ada jejak Chen Shi sama sekali. Senior Chen Shi, mungkinkah dia sudah lama melarikan diri? Mukui ketakutan setengah mati dan terduduk di lantai dengan suara keras. Ekspresinya pucat saat bergumam. Benar, Senior Chen Shi hanya satu orang, namun dia dikelilingi oleh dua Raja Iblis dan begitu banyak iblis yang lebih besar, apa cara lain untuk bertahan hidup selain melarikan diri? Kau sendiri tidak berpikir untuk melarikan diri. Melarikan diri, benar, mengapa aku tidak terpikir untuk? Mukui berbicara setengah jalan sebelum tampak tersentak bangun dari mimpi. Dia menatap sosok di hadapannya yang tampak seolah-olah muncul begitu saja dan bertanya dengan suara gemetar, "Senior, kau belum pergi. Serahkan saja padaku. Jika kau merasa tidak berjalan dengan baik, maka pergilah secepatnya." Chen Shi mengangguk. Sebelumnya, dia sedang mengolah teknik aura tanpa jejak, auranya telah sepenuhnya menghilang dan sosoknya transparan, jadi Mukui secara alami tidak dapat memperhatikannya. Mukui menarik napas dalam-dalam, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan itu? Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan mengikuti senior sepanjang hidupku." Meskipun ekspresinya menunjukkan ketakutan, ekspresinya menunjukkan keteguhan dan tekad. Chen Shi tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak, karena dia tidak pernah menyangka Mukui akan benar-benar mengatakan hal ini, dan dia langsung berkata dengan serius, "Jika aku memintamu untuk melarikan diri, maka melarikan dirilah. Selama kamu masih hidup, itu lebih penting daripada apapun." Sambil berbicara, Chen Shi mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan dan memberikannya kepada Mukui. "Ada teknik kultivasi pemurnian ki milikku di sini, ambillah." Senior, Mukui menatap kantong penyimpanan di tangannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, dan rasa terima kasih yang tak terlukiskan melonjak keluar dari hatinya. Ketika dia mendongak sekali lagi, Chen Shi telah menghilang di dalam tempat tinggal. "Jangan khawatir senior, aku tidak hanya akan terus hidup, aku juga akan menjadi lebih kuat." Di dalam kediaman, Mukui bergumam pada dirinya sendiri, dan ekspresi keteguhan yang tak terbatas terpancar dari wajahnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dia keluar, penggarap manusia telah keluar, gelombang seruan kaget tiba-tiba terdengar di antara kumpulan setan yang jauh. Tatapan mereka tertuju pada satu titik secara serempak, dan di sana, seorang pemuda berjalan dengan langkah yang teratur. Pemuda itu bertubuh tinggi dan kurus dengan penampilan yang tampan. Setiap gerakannya memancarkan watak yang santai dan telah melampaui dunia fana. Membuatnya tampak luar biasa. "Kau Chen Shi." Di udara, Raja Kera Hitam tiba-tiba berteriak keras dengan suara yang seperti guntur, mengejutkan para iblis di dekatnya hingga seluruh tubuh mereka bergetar. "Bagaimana menurutmu?" Chen Shi bertanya dengan dingin, namun dalam hatinya dia terkejut. Mengapa Raja Elang Petir juga datang? Raja Kera Hitam berjubah hijau dan berambut putih, Raja Elang Petir mengenakan mantel ungu dan sepasang mata dingin, dan mereka berdua berdiri di udara. Dia menyadari mereka berdua begitu dia keluar dari kediaman dan secara alami dapat menebak identitas keduanya. Namun, kemunculan Raja Elang Petir masih membuatnya merasakan sedikit keseriusan. Dua Raja Iblis alam Istana Valet. Sepertinya masalah ini akan sulit ditangani. Chen Shi diam-diam waspada dan jiwanya yang tangguh menyelimuti sekelilingnya, karena dia tidak berani mengendur sedikit pun. Kau berada di wilayahku dan kau masih berani berbicara seperti ini. Kau benar-benar memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuanmu."
Coba lihat dulu dan lihat apa ini. Yuan Tong mencibir sebelum mengangkat tangan kanannya, dan sebuah kepala muncul di tangannya. Kepala ini memiliki penampilan yang mengerikan dan terdistorsi, tampaknya mengandung kemarahan yang tak terbatas, dan ketika dipegang di tangan Yuan Tong, kepala itu masih meneteskan darah dan tampaknya sangat mengerikan. Xiongpi, mata Chen Xi menyipit. Kesannya terhadap Xiongpi tidak bisa dianggap baik, tetapi dia sangat mengagumi keberanian dan tekad Xiongpi untuk membalas dendam demi adiknya. Pada saat ini, ketika dia melihat ekspresi marah dan enggan di kepala Xiongpi, Chen Xi merasa bersalah sekaligus geram di dalam hatinya. Karena pedang bambu emas ketujuh itu, dia telah berjanji kepada Xiongpi sejak lama bahwa dia akan membunuh Raja Kera Hitam suatu hari nanti dan membalas dendam untuk adik laki-laki Xiongpi. Namun siapa yang mengira bahwa Xiongpi benar-benar akan mati mengenaskan di tangan Raja Kera Hitam. Sialan, aliran niat membunuh yang membara bagai lahar mengalir dalam hati Chen Xi, dan ekspresinya menjadi sangat dingin. Wah, Raja Kera Hitam meremas jari-jarinya dan kepalanya meledak menjadi bubuk di tangannya, memercikkan darah ke seluruh langit. Hahaha, apa kau marah? Siapa yang meminta orang ini untuk menjadi terlalu liar? Dia benar-benar berani diam-diam berencana untuk membunuhku. Dia sebenarnya memiliki perilaku bodoh dan menjijikkan yang sama seperti adiknya. Raja benar, pengkhianat seperti ini pantas mati. Xiongpi pantas mati, kalau tidak, bagaimana Raja bisa mempertahankan martabatnya? Jika itu aku pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian selagi dia masih hidup, potongan demi potongan. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskannya semudah itu seperti Raja? Para iblis yang banyak jumlahnya meraung, ekspresi mereka dipenuhi dengan haus darah dan kekejaman. Di kejauhan, para iblis yang berkultivasi di dekat gunung pelukan bulan sebagian besar memiliki hubungan baik dengan Xiongpi. Namun saat ini, mereka tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan dalam ekspresi mereka dan malah menunjukkan ekspresi gembira, seolah-olah bersukacita karena telah memutuskan semua hubungan dengan Xiongpi sejak lama. Namun, iblis pada dasarnya memang seperti ini. Mereka sudah terbiasa dengan hukum rimba saat mereka masih menjadi binatang buas, dan sekarang setelah mereka memiliki kecerdasan, kekejaman dan dingin dalam tulang mereka tidak mungkin bisa dihilangkan. Aku berjanji pada Xiongpi bahwa aku akan membunuhmu untuk membantunya membalas dendam atas adiknya. Suara Chen Xi dingin dan acuh tak acuh, namun tenang, tanpa jejak fluktuasi, seolah-olah berbicara tentang masalah yang tidak penting. Namun ketika memasuki telinga para iblis, itu malah menyebabkan hati mereka menjadi dingin dan mereka bisa merasakan niat membunuh yang tak terbatas di dalamnya. Menarik, niat membunuh pada kultivator manusia ini sangat kuat dan jelas ditempa dari pertempuran hidup dan mati. Di udara, Raja Lampetir yang selalu acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah memperhatikan sesuatu yang menarik, dan tatapannya pada Chen Xi membawa sedikit keterkejutan, tetapi dengan cepat menghilang. Itu hanya makhluk kecil yang baru saja maju ke alam istana Valet, dan dia tidak pernah menganggap serius makhluk kecil itu. Balas dendam, aku tidak salah dengar, kan? Yuan Tong mulai tertawa terbahak-bahak dan tak terkendali, dan dia menatap Chen Xi seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dia kemudian berkata dengan suara dingin, jika aku tidak sibuk dan terlambat, apakah menurutmu kamu bisa hidup sampai sekarang? Berhenti bicara omong kosong, serahkan barang yang Xiongpi berikan padamu, lalu potong lehermu sendiri dan bunuh diri, dan aku akan membiarkan mayatmu utuh. Kalau tidak, nak, dengan kultivasimu yang masih sedikit, sebaiknya kau segera melakukan apa yang rajaku katakan. Seorang kultivator manusia berani berbicara tentang membunuh rajaku, apakah kau tidak takut hal itu akan menghantuimu kembali? Sayang sekali, raja terlalu baik hati. Kalau aku, bahkan jika dia bunuh diri, aku akan tetap memasak mayatnya dan memakannya. Hanya dengan cara ini aku akan merasa puas. Para setan yang banyak jumlahnya ikut menimpali sambil menatap Chen Xi dengan tatapan penuh penghinaan dan ejekan. Bunuh, suara rendah dan dalam, sedingin es keluar dari mulut Chen Xi. Detik berikutnya, dia sudah muncul di udara, dan dia seperti harimau ganas yang berlari menuruni gunung saat dia bergegas langsung ke arah Yuan Tong dengan sikap yang sangat mengesankan. Karena kau mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Yuan Tong tertawa terbahak-bahak dan tongkat besi yang tebal dan berat telah muncul di tangannya. Cahaya berdarah yang melonjak memenuhi tongkat besi itu, dan dia langsung mengayunkan tongkatnya dengan ganas untuk menyambut Chen Xi. Desir,
Tubuh Chen Si seperti ikan yang sangat lincah saat dia dengan cekatan menghindari batang besi, dan pedang bambu emas ketujuh di tangannya dengan cepat memotong pinggang Yuan Tong. Pedang bambu emas ketujuh mengalami sambaran petir setiap 100 tahun hingga tumbuh 3 cm, sedangkan bagian pedang bambu emas ketujuh di tangan Chen Si panjangnya 1 meter. Tidak hanya sangat tajam, tetapi juga mengandung energi guntur yang sangat mengerikan dan dingin menusuk. Pada saat itu ketika ia menusukkan pedangnya, bukan saja merobek luka dalam di pinggang Raja Kera Hitam, energi petir di dalamnya bahkan menyerbu ke dalam luka tersebut, menghantam Raja Kera Hitam hingga tubuhnya sedikit kaku dan ia hampir terjatuh dari udara. Itu sebenarnya pedang bambu emas ketujuh. Mata Raja Elang Petir yang berada di dekatnya dan menyaksikan pertempuran itu pun berbinar dan keserakahan yang tidak dapat ditahan muncul dalam hatinya. Nak, kau pikir kau bisa melukaiku hanya dengan ini? Terluka oleh tusukan Chen Si di depan begitu banyak bawahan menyebabkan Raja Kera Hitam menjadi sangat marah. Luka di pinggangnya benar-benar sembuh seperti semula dalam sekejap. Sekolah Pemurnian Tubuh Dewa Iblis. Chen Si terkejut. Setelah pemurnian tubuh mencapai alam Istana Valet, vitalitas tubuh dan darah kehidupan sangat kuat dan memungkinkan kemampuan untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh. Jika seseorang ingin membunuh lawan seperti itu, maka satu-satunya cara adalah dengan menusuk kepala atau jantungnya. Mati, ki iblis di tubuh Yuan Tong melonjak dan auranya meroket dengan cepat, dan sosoknya malah berubah menjadi bayangan hitam saat dia mengangkat batang besi seberat hampir 5.000 kg di tangannya sebelum sekali lagi menghancurkannya ke arah Chen Si. Chen Si menggerakkan pedang bambu emas ketujuh secara horizontal. Dentang, suara dentingan keras terdengar, dan Chen Si langsung terlempar ke belakang. Untungnya, ini terjadi di udara, dan memungkinkannya untuk melarutkan lebih dari setengah kekuatan di balik serangan itu. Meski begitu, tangannya masih mati rasa karena guncangan. Kekuatan seorang pemurni tubuh di alam Istana Valet sangat hebat, seperti yang diharapkan. Jika aku hanya mampu memurnikan tubuh, maka akan sangat sulit bagiku untuk mengalahkannya. Sepertinya orang ini layak menyandang reputasinya sebagai salah satu dari 7 Raja Iblis Besar. Chen Si mengerti bahwa ia telah bertemu dengan lawan sejati. Raja Kera Hitam tidak diragukan lagi adalah lawan paling tangguh yang pernah dihadapinya sampai saat ini. Bersaing denganku dalam hal kekuatan. Hahaha, coba kulihat berapa kali tongkatku bisa kau ayunkan. Raja Kera Hitam tertawa terbahak-bahak ke langit dan matanya dipenuhi dengan haus darah dan kekejaman. Kemudian, dia melangkah lebar saat dia menyerang ke depan dengan gaya yang mengesankan. Saat tongkat di tangannya menyapu langit, tongkat itu mengeluarkan suara yang menakjubkan sebelum menghantam Chen Si dengan keras. Kekuatan yang diberikan pada tongkat besi itu jelas telah meningkat cukup banyak dari sebelumnya. Wih, bagaimana mungkin Chen Si terus menghadapinya? Sosoknya bergoyang saat ia mengeksekusi Divine Windwing Flight. Sepertinya sepasang sayap yang terbentuk dari angin kencang muncul di belakangnya, dan kecepatannya cepat seperti sambaran petir. Ia seperti angin yang mengandung segudang perubahan luar biasa saat ia terus-menerus mengubah arahnya, dan pedang bambu emas ketujuh di tangannya berulang kali menyerang Yuan Tong dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Desir, 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 desir. Dengan gabungan ilmu pedang dan ilmu gerak yang mengandung wawasan Dao, ribuan luka yang meneteskan darah seketika terpotong di sekujur tubuh Yuan Tong, kondisinya sungguh mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Raja benar-benar tidak mampu menghalangi gerakan pedang pemuda manusia itu? Di bawah Gunung Pelukan Bulan dan agak jauh dari Gunung Pelukan Bulan, semua iblis menyaksikan dengan mata terbelalak dan ekspresi tak percaya. Wawasan pedang, wawasan gerakan, tidak bagus. Kultivasi pemuda ini dalam martial Dao telah mencapai tahap wawasan Dao. Raja Thunderhawk yang menyilangkan lengannya dan mengamati pertarungan itu tidak dapat mempertahankan ketenangannya lebih lama lagi dan ekspresinya tiba-tiba menjadi muram. Bab 71 Roh Pendendam. Di sisi Gunung Pelukan Bulan, Mo Kui, yang berniat untuk menyelinap pergi, secara tidak sengaja melihat pertempuran di udara dan tidak dapat bergerak selangkah pun sejak itu. Senior Chen Si, dia sebenarnya sangat tangguh. Mata Mo Kui berdesir dengan kemegahan luar biasa. Raja Kera Hitam memiliki kultivasi tubuh penyulingan di bintang keempat dari Kerajaan Valet Palace dan telah mencapai Kerajaan Istana Valet 1000 tahun yang lalu. Kultivasinya bisa dikatakan sangat kuat, dan ini juga alasan mendasar dia bisa menjadi salah satu dari 7 Raja Iblis Besar. Namun, pada saat ini,
Raja Kera Hitam benar-benar ditekan oleh Chen Xi. Chen Xi tidak diragukan lagi hanya maju ke alam istana Valet beberapa bulan yang lalu. Mo Kui bergumam dalam kegembiraan dan dia sudah tidak tahu bagaimana mengekspresikan perasaan bersemangat di hatinya pada saat ini. Desir, 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 sosok Chen Xi sangat lincah seperti angin. Sword Bambo Seven Gold di tangannya bahkan lebih cepat, sampai-sampai mata tidak bisa menangkap jejaknya. Itu seperti gelombang air pasang surut yang meninggalkan banyak luka pedang berwarna darah di tubuh Raja Kera Hitam. Pada saat ini, Chen Xi tampaknya telah kembali ke waktu ia berlatih dengan pahit di lautan bambu itu, menggertakkan giginya saat ia berlatih berulang kali di bawah stimulasi berulang-ulang dari perkataan Ji Yu, tidak cukup baik. Dia hanya berhenti ketika dia benar-benar kehabisan untaian kekuatan terakhir di seluruh tubuhnya. Semua demi bisa bolak-balik satu kali di lautan bambu dalam waktu 10 napas. Tidak menyentuh daun bambu, tidak menyentuh batang bambu. Persyaratan keras yang menyebalkan itu membuatnya tampak begitu terampil dan nyaman ketika dia menghindari tongkat Raja Kera Hitam pada saat ini, hampir seperti sedang berjalan-jalan di taman, namun dengan cepat seperti angin. Sedangkan teknik pedangnya bukannya mendapatkan tempar sedikit demi sedikit dalam pertempuran hidup dan mati ini, dan kekuatan pedang yang berisi Wind Insight menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Bagaimanapun, Senior Ji Yu benar, kekuatan kultivator rilem Istana Valet tidak harus dibedakan dengan kultivasi, karena kultivasi di Martial Dao adalah tautan yang sama pentingnya, jejak pemahaman muncul di dalam hatinya, dan standar tempur langsung Chen Xi meningkat seiring dengan peningkatan pemahamannya. Raja Kera Hitam merasa sangat sedih, karena tidak peduli bagaimana dia mengayunkan tongkat besinya, itu tidak dapat mengenai Chen Xi, dan bahkan tidak dapat menyentuh lengan Chen Xi, sedangkan dia malah menerima banyak luka berdarah dari pedang Chen Xi. Meskipun luka-luka ini dengan cepat pulih dengan sempurna, ia hanya bisa dengan gigih mempertahankan titik-titik lemahnya, dan posisi pemukulan yang pasif menyebabkannya sangat marah hingga batasnya. Sialan, 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 Raja Kera Hitam jatuh ke keadaan hiruk-pikuk. Tingginya naik secara eksplosif setinggi 10 meter dan bulu hitam legam menyembur keluar dari permukaan tubuhnya, sepotong demi sepotong otot yang seperti batu melotot, dan matanya memerah saat taringnya keluar. Di sekitar Raja Kera Hitam yang telah kembali ke bentuk binatang buasnya, energi brutal yang dicampur dengan ki iblis yang mengepul diliputi ledakan. Meretih, meretih, cahaya berwarna darah tanpa batas tiba-tiba melonjak keluar dari batang besi di tangan Black Ape King. Lampu berwarna pekat dan berdarah, dan tampaknya ada banyak roh pendendam yang berjuang di dalamnya. Begitu itu muncul di udara, energi yang keras dan kejam menyebabkan hati setiap iblis hadir menjadi dingin. Sang Raja geram, sudah berapa tahun, ini adalah pertama kalinya aku melihatnya kembali ke bentuk binatang buasnya, dan pertama kali aku melihatnya menggunakan tongkat darah pembalas iblis. Yang dimilikinya, petik 2, bocah manusia itu terlalu menjijikkan dan hanya tahu cara menghindar. Jika Raja tidak menggunakan kartu asnya, maka anak itu akan berpikir bahwa Raja takut padanya. Petik 2, haha, anak itu pasti sudah mati. Petik 2, ketika kerumunan iblis yang lebih besar melihat Raja Kera Hitam menggunakan kekuatan penuhnya, kekhawatiran di dalam hati mereka sepenuhnya terhapus bersih dan mereka sekali lagi mulai berseru dengan keras. Setelah kera tua ini jatuh ke dalam keadaan hiruk-pikuk, kekuatannya setidaknya akan meningkat sebesar 30%, dan batang darah pembalas iblis di tangannya bahkan dimurnikan dari roh dendam binatang buas iblis yang mati karena dendam. Bahkan jika Sword Insight anak ini tangguh, kultivasinya tidak bisa dibandingkan dengan kera lama. Mungkin akan sulit baginya untuk memegang miliknya, bukan? Raja Thunderhawk, Sue Yu, membelai dagunya saat dia diam-diam mempertimbangkan, dan dia juga diam-diam menghela nafas lega di hatinya. Tampilan Chen Xi telah melebihi harapannya. Sword Bambo Seven Gold yang dimiliki Chen Xi, teknik gerakannya dan teknik pedang yang telah mencapai panggung wawasan Dao semuanya membuatnya sangat takut. Raja Thunderhawk, Sue Yu, adalah seorang Golden Iron Hawk mahir dalam kecepatan yang telah mengambil bentuk manusia, dan tubuhnya secara bawaan mengandung energi guntur. Meskipun budidayanya jauh lebih tinggi dari Chen Xi, jika mereka masuk ke dalam pertempuran, maka selain kecepatannya mampu bersaing dengan Chen Xi, ia praktis ditekan oleh Chen Xi dalam setiap aspek lainnya. Memanfaatkan teknik guntur, Chen Xi memiliki Sword Bambo Seven Gold yang secara bawaan tidak takut pada guntur. Apalagi jika digunakan dengan baik, itu bahkan bisa menyerap guntur. Namun, Sue Yu telah hidup selama ribuan tahun,
dan dia memiliki berbagai kartu Truth Magic Treasures. Jadi jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran, dia juga tidak takut pada Chen Xi. Mati. Tepat ketika pikiran Sue Yu terbang, Raja Kera Hitam mengayunkan batang besi di tangannya. Swoosh! Lampu berwarna darah tanpa batas melonjak dengan ledakan, seperti sungai berwarna darah bergelombang yang meraung dan melolong seolah menelan menuju Chen Xi. Wow! Menemani ratapan mengerikan dan tajam serta lolongan hantu, dunia di sekitarnya menjadi sangat suram, dan banyak roh dendam yang bisa dilihat dengan mata telanjang bersiul di udara saat mereka terbang keluar. Roh-roh pembalasan ini adalah semua binatang iblis yang tangguh yang disiksa sampai mati dan berisi kebencian yang mengerikan. Kemudian mereka marah dalam batang darah pembalas iblis oleh Yuan Tong selama 1000 tahun, menyebabkan roh-roh pendendam ini tampak material dan sangat menakutkan. Jika itu adalah seseorang yang tidak kuat secara mental, maka jiwa mereka mungkin akan langsung ditangkap dan ditangkap. Mengaum, membunuh. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya memancarkan melengking-melengking saat mereka melonjak ke arah Chen Xi sambil menghancurkan langit dan bumi. Yuan Tong, yang benar-benar jatuh ke dalam keadaan hiruk-pikuk, membuka mulutnya dan meludahkan seteguk esensi darah ke batang darah pembalas iblis, dan bahkan roh yang lebih dendam melonjak keluar dengan ledakan dari stimulasi darahnya, praktis sepenuhnya menghapus seluruh langit dan bumi. Hahaha, biarkan saya melihat bagaimana Anda menghindar sekarang. Mengeluarkan seteguk esensi darah dan mengendalikan batang darah pembalas iblis di tangannya menyebabkan wajah Yuan Tong menjadi sangat pucat. Tetapi ketika dia menatap Chen Xi yang benar-benar dan erat dikelilingi oleh roh-roh pendendam, dia masih tidak bisa menahan diri dari memancarkan tawa liar dan hiruk-pikuk. Orang ini, metode yang mengerikan. Tepatnya berapa banyak binatang iblis yang telah dia bunuh untuk mengasimilasi begitu banyak roh pendendam. Ketika Chen Xi menatap segerombolan roh pendendam yang menuduhnya seperti air jernih, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi pergi muram. Roh dendam adalah benda tak berbentuk dan mereka sama sekali tidak mungkin dihentikan dengan hanya mengandalkan metode biasa. Apa yang harus saya lakukan? Meretih. Tepat pada saat ekspresi Chen Xi menjadi lebih dan lebih serius, seutas busur petir tiba-tiba melonjak keluar dari Seven Gold Sword Bambo di tangannya. Itu langsung melanda roh pendendam di sampingnya sampai mati, benar-benar menguranginya menjadi abu. Baik, guntur adalah atribut yang dan merupakan bawaan untuk semua hal hantu. Sword Bambo Seven Gold di tanganku sepanjang 1 meter dan telah mengalami banyak sambaran petir, namun tidak dihancurkan, dan secara bawaan mengandung energi guntur yang memiliki kekuatan destruktif. Mengapa saya harus khawatir tidak dapat mengatasi hal-hal kotor ini? Mata Chen Xi menyala dan dia menuangkan esensi sejati ke dalam Sword Bambo 7. Swoosh, swoosh, swoosh. Lampu pedang seperti gelombang keras yang menghanyutkan ombak, dan dalam sekejap mata, segudang gambar pedang telah berubah menjadi lapisan demi lapisan bayangan pedang yang terciprat keluar. Kekuatan pedang itu kuat dan tidak terkendali, menyapu bersama seperti segudang ombak besar yang saling tumpang tindih saat mereka menyapu langit dan bumi. Tides kual pedang Wind Flow Ramalan. Mendesis, meretih, mendesis, meretih. Gelombang suara yang seperti api membakar naik dan turun, dan sosok Chen Xi ditutupi dalam segudang lampu pedang. Setiap cahaya pedang yang dia tikam memiliki seutas lengkungan guntur yang menyilaukan keluar darinya, dan di mana-mana melewati roh-roh pendendam bahkan tidak bisa bereaksi ketika mereka dihancurkan dan dibakar menjadi ketiadaan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa? Kenapa seperti ini? Senyum di wajah Yuan Tong membeku tiba-tiba, lalu diganti dengan ekspresi kaget dan marah. Roh-roh pendendam di dalam Blood Road Demonic Vengeful Blood adalah kartu truth-nya, dan mereka selalu berhasil. Tetapi ketika dia melihat Chen Xi berturut-turut memusnahkan kelompok besar roh pembalas dengan sangat mudah, dia benar-benar tidak dapat mempercayai matanya. Tidak mungkin, roh-roh pendendam ini secara pribadi disiksa sampai mati oleh saya, kemudian marah dengan ki yang sangat buruk selama hampir 1000 tahun. Mereka menjadi tidak takut dengan semua harta karun sihir dan senjata sejak lama. Bagaimana mungkin mereka menjadi sangat lemah? Petik 2. Ekspresi Yuan Tong bengkok dan berkibar di antara berbagai ekspresi, namun dia masih tidak bisa mempercayainya. Itu saat ini, diam-diam, cahaya pedang yang secepat kilat tampaknya telah menembus ruang saat tiba-tiba mendekat. Kecepatannya sangat cepat maka ketika Yuan Tong baru saja pulih dari keterkejutannya, itu sudah tiba di hadapan wajahnya. Tidak, keengganan tanpa batas melonjak dari hati Yuan Tong, namun sudah terlambat untuk menghindar.
Lubang berdarah langsung menembus di antara alisnya. Meskipun alam istana valet penyempurnaan tubuh mampu menumbuhkan kembali anggota tubuh, selama kepala atau titik lemah dihancurkan, maka seseorang akan mati tanpa keraguan. Suara mendesing, cahaya pedang lain melintas, dan kepala Yuan Tong terputus, jatuh ke tangan yang panjang dan kuat. Pada saat ini, tidak terdengar suara. Semua setan menatap kosong pada mayat tanpa kepala yang jatuh dari udara seolah-olah mereka telah melihat mimpi buruk yang benar-benar di luar harapan mereka. Tubuh dan pikiran mereka semua dalam keadaan terkejut dan bingung.